Gadis itu baru saja lulus dari universitas. Keluarganya langsung mengatur kencan buta untuknya. Ia pun bertekad ingin memberi kesan yang baik pada lawan bicara. Namun begitu pria itu mengangkat kepala, ia langsung terkejut, karena pria itu ternyata adalah bosnya sendiri. Gadis itu langsung terpaku. Tak menyangka orang yang selama ini chatting dengannya ternyata bosnya sendiri. Ia langsung merasa sesak napas. Yang tak ia tahu, bosnya sejak awal sudah tahu siapa dia. Sebulan lalu bosnya pergi ke bar untuk urusan kerja. Tanpa sengaja melihat staf perusahaan sedang merayakan sesuatu di lantai bawah. Gadis itu baru saja bergabung di perusahaan kurang dari sebulan. Awalnya hanya ingin bersantai dengan sahabatnya. Tak disangka ketika ia menoleh ke atas, ia melihat bosnya. Saat tatapan mereka bertemu, wajah gadis itu langsung memerah dan jantung berdebar kencang. Meski bosnya tampan, ia tak berani punya pikiran macam-macam. Dalam kepanikan, ia langsung menyuapi sahabatnya makanan. Barulah setelah bos pergi, ia bisa bernapas lega. Namun saat pergi ke toilet, ia malah diganggu oleh preman. Saat ia tak tahu harus berbuat apa, bosnya kebetulan naik dari lantai bawah. Melihat situasinya, bosnya langsung maju menghentikan preman itu. Adegan itu membuat hati gadis itu bergetar. Begitu ia keluar dari toilet, ia melihat bosnya sedang menelepon tak jauh dari sana. Ia berencana diam-diam pergi, namun bosnya memanggilnya. Bosnya lalu bertanya apakah ia punya pacar. Gadis itu buru-buru menjelaskan bahwa ia tidak punya pacar. Ia juga berkata bahwa tadi ia hanya bertindak demi melindungi diri. Saat bosnya bertanya apakah ia sering ke bar, gadis itu langsung menjelaskan itu adalah kali pertama. Untuk mengakhiri suasana canggung, ia cepat-cepat mengucapkan terima kasih, lalu kabur pergi. Sementara itu bosnya terus-menerus didesak keluarganya untuk segera menikah. Tapi ia sendiri tidak tahu bahwa gadis itulah calon yang dikenalkan oleh bibinya. Ia pun langsung menolak saran dari sang bibi. Namun keesokan harinya, ia bertemu gadis itu di kantor. Tanpa sadar ia melihat nama di kartu identitas kerja gadis itu. Barulah ia ingat bahwa gadis yang dikenalkan oleh bibinya juga bernama itu. Ia pun segera menelepon sang bibi untuk konfirmasi. Awalnya mereka hanya berteman dan bertukar kontak, lalu mengobrol ringan. Namun karena desakan dari keluarga, keduanya memutuskan untuk bertemu langsung. Gadis itu tak berpikir panjang dan pergi ke kafe sesuai janji. Begitu hendak menyapa, ia terkejut karena pria yang duduk di hadapannya adalah bosnya sendiri. Ia langsung merasa gugup. Awalnya ingin segera mengakhiri kencan buta yang aneh ini. Namun bosnya yang ingin cepat lepas dari tekanan keluarga, langsung mengusulkan sebuah kesepakatan. Ia meminta gadis itu berpura-pura menjadi pacarnya. Sebagai imbalan, ia akan memberi kompensasi. Dan bila suatu saat ingin mengakhiri, mereka bisa langsung berpisah. Gadis itu merasa bimbang, karena pria seperti dia seharusnya mudah mendapatkan kekasih. Namun bosnya menjawab, ia tidak ingin buang waktu mencari orang lain. Ia hanya ingin gadis itu mempertimbangkan baik-baik. Mendengar itu, gadis itu langsung panik dan kabur. Tak sengaja menabrak staf dan jatuh ke lantai. Untung saja bosnya dengan sigap menangkapnya. Dan kisah mereka pun baru saja dimulai.